Gelombang mikro atau microwave merupakan gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi, yaitu dapat mencapai 3 kali 10 pangkat 9 Hz. Nah, ketika gelombang mikro ini diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Adapun karakteristik dari gelombang mikro, diantaranya yang pertama, daerah gelombang mikro ditandai sebagai UAF. Yang kedua, gelombang mikro dapat menembus lapisan ionosfer sehingga banyak digunakan untuk komunikasi antar benua dengan bantuan satelit. Yang ketiga, menimbulkan efek panas jika berinteraksi dengan matahari. Pertama yaitu ada manfaat atau contoh dari gelombang mikro. A. Pemanasan. Microwave oven menggunakan gelombang mikro dalam band frekuensi ISM sekitar 2,45 GHz. Food processing ini hanyalah salah satu contoh sederhananya saja. Yang kedua, gelombang mikro juga dimanfaatkan untuk pemanasan material dalam bidang industri. Yang ketiga, pemanasan dengan gelombang mikro mempunyai kelebihan, yaitu pemanasannya lebih merata, karena bukan mentransfer panas dari luar, melainkan membangkitkan panas dari dalam bahan tersebut. Yang keempat, pemanasannya juga dapat bersifat selektif, yang artinya tergantung dari dielectric properties bahan. Hal ini dilakukan agar menghemat energi saat pemanasan. Yang kelima yaitu sifat selecting heating. Teknik pemanasan gelombang mikro ini dipakai untuk terapi kanker yang sering disebut dengan hipertermia. B. Telekomunikasi. Yang pertama, untuk komunikasi antara BTS ataupun antara BTS dengan penggunanya. Yang kedua, jaringan backbone komunikasi sudah memakai jaringan fiber optis. Yang ketiga, untuk komunikasi ke end user operator GSM di Indonesia memakai frekuensi sekitar 800, 900, dan 1800 MHz. C. Radar dan navigasi. Yang pertama, radar memakai gelombang mikro untuk mendeteksi suatu objek. Sesuai dengan namanya, radio detection and training. Radar memanfaatkan pantulan gelombang dari objek tersebut untuk pendeteksian. Meskipun sinyal sangat lemah, tetapi dapat dikuatkan kembali sehingga objek bisa terdeteksi. Yang kedua, radar biasa dipergunakan untuk mendeteksi benda bergerak. Pantulan tersebut berasal dari polarisasi horizontal, vertikal, maupun sirkular. Yang ketiga, pada sistem radar, pengolahan sinyal memainkan peranan yang penting untuk mengurangi interference. Yang terakhir yaitu radar memancarkan dan menerima sinyal pantulan secara bergantian dengan sistem switch. Begitu juga dengan GPS. GPS mempunyai prinsip yang sama dengan radar. Setiap satelit secara periodis mengirimkan pesan yang isinya adalah waktu pengiriman pesan dan informasi orbit satelit. Receiver GPS akan menghitung jarak receiver dengan setiap satelit yang mengirimkan pesan-pesan tersebut. Dengan membandingkan jarak antara beberapa satelit ini dapat ditentukan letak GPS receiver tersebut. Adapun cara kerja dari gelombang mikro, diantaranya yang pertama bantuan dari antena, perangkat penerima, dan peralatan lainnya yang dibutuhkan untuk transmisi data komunikasi dengan gelombang mikro. Yang kedua, sinyal gelombang mikro dapat melakukan transmisi data dengan kecepatan mencapai 45 MB per second. Yang ketiga, pemasangan pusat dari gelombang mikro ini harus diperhatikan sekali letak dan posisinya untuk menghindari kemungkinan gangguan. Adapun dampak negatif atau bahaya dari gelombang mikro, diantaranya yang pertama, gelombang mikro dapat menyebabkan stres pada kimia saraf otak. Yang kedua, gelombang mikro pada WiFi dapat menyebabkan rasa nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan ketika kita berada di dekat alat elektronik atau alat pemancar tersebut. Yang ketiga, menyebabkan karsinogen. Karsinogen itu adalah salah satu zat yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit kanker. Yang keempat, menyebabkan terjadinya radikal bebas. Ketika kita memanaskan suatu makanan yang sudah dibekukan dalam microwave, maka akan muncul atau akan menciptakan radikal bebas pada makanan tersebut. Yang
Yang kelima, yaitu menghilangkan nutrisi. Beberapa penelitian sudah membuktikan mengolah dan menghangatkan makanan dalam microwave lalu asupan vitamin dan mineral pada makanan tersebut hilang. Yang keenam, resiko terjadinya anemia. Jadi, ketika kita mengonsumsi makanan yang dihangatkan atau dipanaskan dengan menggunakan microwave dalam waktu yang cukup lama, itu dapat menyebabkan terjadinya penurunan jumlah hemoglobin. Oleh karena itu, gelombang mikro dapat mempengaruhi atau dapat memicu terjadinya resiko anemia. Sumber gelombang mikro, diantaranya yang pertama matahari. Matahari termasuk sumber gelombang mikro walaupun sebagian besar gelombang mikro terhalang oleh atmosfer bumi. Yang kedua, alat tabung vakum. Cara kerjanya menggunakan gerakan balistik elektro dalam ruang hampa yang dipengaruhi oleh medan listrik. Yang ketiga, maser. Maser adalah perangkat yang mirip dengan laser yang menguatkan energi cahaya dengan merangsang radiasi yang dipancarkan. Adapun sifat-sifat dari gelombang mikro, diantaranya yang pertama refleksi atau pemantulan. Gelombang mikro lebih banyak dipantulkan bila mengenai permukaan logam atau yang berwarna cerah. Yang kedua yaitu ada transmisi. Gelombang mikro dapat melalui atau melewati benda atau material yang mempunyai sifat dielektrik atau perlawanan arus listrik yang kecil. Yang ketiga ada absorpsi atau penyerapan. Gelombang mikro diserap oleh benda atau material yang mempunyai sifat dielektrik yang besar, seperti makanan dan benda yang mempunyai permukaan berwarna gelap. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.